Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yuyun. Ya. Oke, kami dari kelompok Kui Batagor akan mempresentasikan hasil dari SOP yang telah kami buat, yaitu Kui Batagor. Mana perkenalkan, saya sendiri Humaira Izmi Azifa, kemudian di sebelah saya ada Rian, ada Naca, ada Citra, dan juga ada Lela. Langsung saja saya masuk ke visi misi Kui Batagor itu sendiri. Pertama kita beralih ke misinya, di mana visinya dulu, di mana Kui Batagor ini menciptakan sebuah inovasi yang menjadi makanan ringan yang enak, murah, dan juga bisa dinikmati oleh semua kalangan, dan tentunya kita itu bisa bersaing dengan pebisnis muda di bidang yang sama. Selanjutnya kita beralih ke misinya, di mana kita akan memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan kita dengan memastikan bahwa produk yang kita berikan kepada mereka itu produk yang memiliki kualitas dan rasa yang tentunya premium. Kemudian ketika kita menjual, kita selalu mengelolanya dengan bahan-bahan dasar yang tentunya selalu fresh, yaitu dibuat H-1 sebelum kita melakukan penjualan. Kemudian keempat itu memastikan setiap produk itu sesuai dengan lidah konsumen, dimana kalau misalnya ada konsumen kita yang suka manis atau suka pedis, gurih, itu tentunya akan dipisahkan, jadi tidak digabung dengan bumbu aslinya. Selanjutnya yang kelima itu yang paling penting adalah kita selalu menambahkan value. Jadi setiap kita menjual selalu ditambahkan dengan value, misalnya promosi. Nah, promosi itu sendiri tentunya untuk meningkatkan penjualan. Jadi kalau misalnya ada pelanggan kita datang dengan ada promosi, tentu jumlahnya akan jauh lebih banyak yang mereka pesan. Selanjutnya kita beralih ke SOP pelayanannya. Yang pertama itu melakukan penawaran atau promosi kepada konsumen. Dimana kalau misalnya konsumen kita itu datang, atau misalnya kita melihat ada konsumen yang datang, ya kita yang datangi mereka, kemudian kita bawa mereka ke boothnya kita. Selanjutnya kita akan menawarkan produk-produk yang kita promosikan. Misalnya sekarang kan produknya kita itu masih kue batagor yang digoreng gitu, Bu. Belum ada yang kuah, jadi kita penawarannya itu pakai promosi, misalnya pakai free ST atau free es Milo. Selanjutnya untuk melakukan proses transaksinya itu dimana kalau misalnya kita sudah menjelaskan terkait produknya itu customernya kita akan langsung menyampaikan bahwa metode transaksinya itu seperti ini dan itu. Misalnya ada dengan cara tunai, kemudian QRIS maupun transfer. Selanjutnya itu kita menyiapkan yang dipesan oleh konsumen. Pertama kita mengecek kembali produk pesanannya apakah sudah sama yang mereka pesan sama yang akan kita buat. Selanjutnya kalau misalnya kita sudah buat, kita sampaikan ulang, misalnya ini produk yang sesuai dengan pesanannya atau tidak. Kalau sudah sesuai, ya kita kembalikan ke konsumennya. Selanjutnya ke SOP produksi. Jadi itu SOP produksinya itu ya, tujuan dari SOP produksi kita itu untuk mengatur proses produksi batagor untuk memastikan kualitas yang kita sediakan itu bersih, terus aman juga dari segala yang tidak baik. Terus ruang lingkup dari SOP produksi ini yaitu berlaku untuk semua staf produksi di bagian dapur yang terlibat dalam pembuatan batagor. Yang berikutnya itu definisi batagor sendiri, yaitu makanan khas Bandung yang terdiri dari bakso tahu goreng dan yang terdiri dari bahan baku mentah yang digunakan dalam pembuatan batagor seperti ikan tenggiri, tahu, atau tepung tapioka dan bumbu-bumbu lainnya. Yaitu yang berikut kita masuk ke prosedur kerja. Yang pertama itu persiapan bahan, terus kita di dalam prosedur kerja ini terdiri dari persiapan bahan sampai ke sampai ke tangan konsumen. Terus masuk ke keselamatan kerja. Ini ada protokol bagaimana cara agar bekerja dengan hati-hati. Yang berikutnya itu dokumentasi dan catatan, itu meliputi segala laporan harian dari jualannya kita. Yaitu yang berikutnya itu penanggung jawab dari produksi ini yaitu staf operasional untuk mengawasi proses produksi sesuai dengan SOP ini. Semua staf produksi wajib mematuhi SOP ini dan melaporkan setiap ketidaksesuaian kepada staf operasional.
Selanjutnya di sini ada beberapa faktor penyebab penerapan service manajemen. Yang pertama itu ada kualitas dan layanan yang konsisten. Yang kedua ada peningkatan layanan. Yang ketiga ada reputasi dan feedback. Misalnya customernya kita sudah membeli batagornya, dia kasih feedback kita bahwa mungkin rasanya yang bagus lagi, misalnya bunga bacangnya yang diperbanyak lagi gitu. Terus yang keempat itu ada efisiensi operasional. Yang kelima ada pengembangan dan pertumbuhan bisnis. Yang keenam ada standar dan konsistensi. Terus di sini ada flowchartnya. Yang pertama itu kita mulai dari start. Terus yang kedua itu ada menarik perhatian customer ke booth. Misalnya kita silakan Kak batagornya supaya dia masuk beli. Terus ada yang menawarkan promo, yang promosi. Misalnya kemarin kita ada free ST sama free es Milo misalnya, yang itu ikut laku itu yang laku yang Jadi biar orang nggak beli batagornya, dia beli minumannya. dia beli minumannya. Iya. Beli berapa penjual minumannya? 5.000. Terus yang ketiga itu ada menerima dari pesanan dari konsumen. Misalnya dia mau berapa, kita catat kita pesankan berapa. Terus ada pesanan konsumen, pas sudah jadi terus kita memastikan ulang pesanan konsumernya, dia pesan berapa, 1, 2 pieces. Terus dia melakukan transaksi sesuai pesanannya. Kemudian dia masuk di pelanggan. Itu yang pertama itu membuat produk. Kita sudah membuat produk, terus kita mengemas sesuai pesanannya. Kemudian melengkapi batagor dengan produk tambahannya, misalnya kecapnya, takutnya dia lupa kayak bumbu kacang, jeruk sama penusuknya. Terus di sini ada memberikan kemudian dia memberikan kita memberikan produk kepada pelanggan. Terus sudah itu kita memberikan respon atau feedback, misalnya kritiknya atau saran supaya bagaimana kita mengembangkan lagi produknya supaya lebih baik lagi. Gitu. Terus ini servis model kanvasnya ini Bu, yang pertama tangible. Nah kita terapkan memang kalau di karyawannya kita atau kita menjaga booth, kita pastikan memang kalau kita menjual harus kayak seragamnya kita tuh harus bersih. Terus tempatnya kita memang tidak kayak teratur ini juga, tidak berantakan sana sini. Apalagi kita kan ini kan kayak menggoreng Bu atau apa tuh, tapi kita pastikan kayak daerahnya kita tuh tidak terciprat minyak gitu Bu. Terus untuk empatinya itu kalau misalnya pelanggan itu kalau misalnya membeli di kita, kalau ada kayak waktu apa namanya kalau misalnya itu kita jelaskan ke pelanggan kalau misalnya kita lagi menggoreng atau apa, kita bilang tunggu dulu kayak kisaran 10 menit batagornya akan jadi gitu, karena pastinya kita terus kayak menggoreng terus Bu, karena pelanggan juga lumayan banyak. Terus reliability-nya itu untuk menerapkan kayak rasanya ini tetap terjaga, kita itu pastikan kalau bahan-bahannya kita tuh dari bahan-bahan segar, kayak ikannya berkualitas, kita juga pakai ikan. Terus tuh minyaknya juga bukan minyak sembarangan, kita pakai minyak yang memang kayak ada mereknya, mereknya terkenal. Terus kita memberikan respon yang cepat terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan, serta menggunakan umpan balik untuk melakukan perbaikan. Terus responsifnya itu kualitas layanan yang kami gunakan itu dapat merespon dengan sangat baik, cepat. Kalau misalnya mereka kayak kita promosi melalui media sosial, apalagi kita kayak di akunnya Kui Batagor tuh kayak sering kayak marketingnya promosi-promosi, jadinya kalau pelanggan kayak pesan atau repeat order, kita pastikan memang kayak balas dengan baik lah. Terus asuransinya itu Kui Batagor tuh melakukan asuransi kepada customer dengan memberikan produk baru dengan produk tambahan berupa free minuman apabila layanan yang diharapkan customer tidak sesuai dengan
pesanannya. Terus problemnya kita itu pesanan yang telah dipesan oleh customer seringkali belum tepat waktu karena harus menunggu proses antri. Misalnya kemarin kita itu ada problemnya kita sama Ibu Salma. Iya, yang kayak Ibu Salma pesan tuh, terus pas Ibu datang lagi ternyata sudah habis Ibu. Jadinya itu. Terus keunggulannya kita, kepuasan pelanggan terhadap produk kue Batagor tidak menggunakan pemanis dan pengawet buatan. Itu kayak ST-nya itu kita tidak menggunakan, kita pure memang Bu itu pakai gula asli, jadi tidak lagi ditambah-tambah. Jadi yang bilang katanya kemarin tehnya enak gitu. Terus produk selalu dalam keadaan fresh. Terus kayak performance-nya itu, indikator SOP-nya tuh pelanggan yang sudah loyal terhadap produk kue Batagor, terus tingkat kepuasan pelanggan terus melebihi target penjualan. Kita selalu kayak melebihi target penjualannya kita itu. Jadi ini yang mau kita inovasikan Bu, yang pertama ada Batagor keluar karena sekarang ini kita baru yang digoreng. Terus untuk yang selanjutnya itu ada frozen. Jadi kita mau itu pelanggan yang memang dia mau goreng di rumah atau dia mau bawa keluar kota itu bisa beli. Terus selanjutnya itu semuanya dari menu satu-satunya untuk sekarang itu yang terus selanjutnya untuk implementasinya, pertama kita menggunakan seragam kayak apa, itu ada logo kue Batagor di dada di sebelah depan. Jadi itu kita menggambarkan kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan terbaiknya kami. Kita juga menggunakan scan rapi, sopan dan tetap bersih tentunya. Terus yang kedua itu ada logo. Jadi kita ini masih cukup rawan itu dalam waktu, karena yang sering terjadi itu kalau kita masih menggoreng dan harus meniriskan Batagornya karena masih panas, jadi kita yang biasa rawan itu kayak kita estimasi waktu bungkus itu bisa 10-15 menit. Jadi kita ini mengubah SOP produksinya kan. Terus di sini Bu ada disinfektan yang kita sudah buat di materi digital bisnis. Kita di sini sudah membuat disinfektannya untuk misalnya kayak misalnya di aplikasi Shopee kayak ini jadi lebih mudah pelanggan tanpa masalah. Terus di sini dia disinfektan kayak aplikasi. Inovasinya misalnya kita buat kayak Shopee, dia ada kita pesan juga. Selanjutnya di sini Bu ada Google Business yang kita sudah buat juga. Jam 4. Iya, Pak. Iya, Bu. Oke, aman. Nyanyi sama. 4.30. Oke, Bu. Di sini Bu kita sudah jual Lupa itu. untuk alamatnya bisa nanti kita misalnya kalau tidak jualan 5 hari kita bisa tanya customer untuk cek apa bisa kasih rating berapa. Jadi kita lebih mudah bilang di mana alamatnya, kita sudah ada alamatnya, jalan beruang, nomor handphone juga, jadi lebih mudah dihubungi. Sama di sini ada kalau misalnya di Instagramnya juga di kita sudah ada link-linknya, jadi misalnya customer mau pesan bisa sudah ada Google Form-nya juga. Alamatnya siapa tujuan Ibu? Alamatnya Itu tempat produksi. Tempat produksinya nih. Iya. sekian dari itu. Sekian dari kelompok kue Batagor. Terima kasih. Kan masalah utamanya sebenarnya rasa udah oke. Tangible itu kan sebenarnya tergantung keputusan tim ya mau pakai apa atau tidak. Tapi yang kemarin yang paling bermasalah kan sih gimana masalahnya? Waktu sih cuma waktu. Bagian dua di service model bisnis. Ini kan punya waktu tunggu kan, artinya tadi benar, coba kita baca dulu tadi. Toh, mari kita lihat sekarang ketika menawarkan menu, menerima pesanan ini pakai apa kalian menerima pesanan konsumen? Kamu tulis kertas kan? Iya. Iya, maksudnya betul kok Yan. Iya. Kertas. Terus Cuma itu yang kurangnya melakukan kita. proses transaksi sesuai pesanan. Itu artinya bagian produksi menerima kertas itu. Iya, bukan verbal toh? Bukan pakai kertas. Nah, saya Cuma kurangnya itu kita tidak catat nomor handphonenya, jadi kita susah konfirmasi. Kalau orangnya pergi, kita Orangnya tahu. pergi, jadi kita kurang susah kayak gitu.
Karena memang biasanya penjual kan yang personal HP. Cuman memang biasanya penjual tuh akan bisa, memang dia akan ingat kalau dia masih ada customer yang tertunda gitu. Customer akan turun setelah pulang kantor misalnya toh. Jadi memang kamu harus punya itu kertas supaya bilang, belum kok dikerja. Toh? Kalau kayak sticky note jadi ditempel begini. Artinya ketika menerima pesanan dari konsumen, kamu tulis toh, baru kamu konfirmasi ke dia sekian, set, baru kamu kasih ke bagian produksi, gitu. Bisa